Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Saudara-saudari sekalian, kita berjumpa kembali hari ini. Oke, kita mulai dengan absensi. Orang tidak datang, kalian ada semua. Ayo, terus satu orang ini sampai satu jam tidak ada ya. Satu lagi. Mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai acara kita ya pada hari ini. Silakan semua orang pimpin doa. Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. Oke, silakan satu orang setengah kotak. Oke, silakan. Baik teman-teman, Ayo fokus ke kawannya, yuk. Matanya ke kawannya, iya silakan. baik teman-teman, kita mulai senam otak ya. Tangannya mulai kayak gini. Tangan kanan tuh dua gini. Kanan bawa ini kanan. Satu lempar ya. Iya, satu lempar. Kiri dia Lemparnya besok nembak. Yuk, silakan. Yuk. mulai ya. 1, 2, 3. Oh gantian. Oh saya bingung. Saya ini nggak fokus lagi ya. Ayo saya lihat sampai fokus. Yuk yang sudah biasa. Nah ada yang macam takli saya tengok. La ilaha illallah gitu ya. Sampai lupa. Iya. Ada yang begini. Oke, baik ya kita tutup. Terima kasih yang sudah memimpin. Lain kali bergantian ya. Oke, biar semakin semangat. Speaking, yuk satu orang. Silakan. Oke, boleh. Silakan. Kawan-kawan, perhatiannya. Yuk ke sana. Ada yang di sana. Kalau kau cinta Allah dan Muhammad, kalau kau cinta Rasulullah Muhammad, kalau kau cinta Allah dan Rasulnya, ayolah sama-sama kita akhir. Semangat ya.
Pernah dengan kata filsafat? Alhamdulillah, filsafat. Kalau selintas dibilang filsafat itu apa? Rame-rame ya? Berpikir, kira-kira begitu ya. Yuk, tapi ada tawarkan bagaimana cara berpikir ini merupakan pertemuan yang kedua. Pertama, kita sudah tahu ya bagaimana membuat peta konsep. Ini peta konsep ini perlu bagi seorang guru, ya. Kenapa? Dengan peta konsep kamu mengajar nggak usah lagi bawa semuanya seperti ini. Nanti nampak dia, ya. Peta konsep itu membuat kita sudah bisa menggambarkan apa yang mau kita sampaikan kepada peserta didik kita. Jadi jadilah guru the best, guru yang terbaik, guru yang menunjukkan anak-anaknya, guru yang bisa menyampaikan inspirasi, guru yang senantiasa membuat suasana komunikatif bersifat itu dia. Baik, hari ini kita akan mempelajari tentang filsafat pendidikan Islam dengan ruang lingkupnya, biar kita pahami bersama. Oke, kita tidak usah panjang mukadimahnya karena memang saya sudah menyiapkan slide-nya. Oke, perhatikan, fokus ke slide yang saya tampilkan, ada video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita membahas tentang filsafat pendidikan Islam. Pelajaran kamu sudah sampai kepada filsafat umum, kemudian filsafat pendidikan, dan filsafat agama. Maka pada hari ini kita akan mempelajari filsafat pendidikan Islam. Apa itu filsafat pendidikan Islam? Dalam hal ini ada beberapa indikator yang akan kita pelajari, yakni yang pertama, pengertian filsafat pendidikan Islam. Dua, ruang lingkup filsafat pendidikan Islam. Yang ketiga, tujuan filsafat pendidikan Islam. Yang keempat, fungsi filsafat pendidikan Islam. 5, metode filsafat pendidikan Islam. 6, hubungan dan perbedaan filsafat teori dan praktik pendidikan. Kita ulas satu persatu. Yang pertama, pengertian filsafat pendidikan Islam. Apa itu filsafat pendidikan Islam? Yakni konsep berpikir tentang pendidikan yang bersumber pada ajaran Islam tentang hakikat kemampuan manusia untuk dapat dibina, dikembangkan, serta dibimbing menjadi manusia muslim yang seluruh pribadinya dijiwai oleh ajaran Islam. Dalam hal ini adalah manusia. Lebih perinci lagi disebut dengan muslim. Jadi manusia di sini dalam artian adalah subjek yang dapat dibina. Kenapa? Karena manusia itu punya potensi. Potensi untuk apa? Potensi untuk dibina, potensi untuk dikembangkan, dan potensi untuk dibimbing. Muslim itu tadi seluruh pribadinya diharapkan supaya dapat dijiwai atau menjiwai ajaran Islam itu sendiri di seluruh pribadinya, yang disebut dengan insan kamil atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan manusia paripurna dalam seluruh aspek kepribadiannya, baik cara pandangnya, berbicara, berjalan, gaulannya, dan lain sebagainya itu dijiwai oleh ajaran Islam. Baik, saudara-saudari sekalian, kita berharap bahwasanya dengan berfilsafat, yakni berpikir secara mendalam, manusia itu tadi dapat berpikir bercorakkan Islam. Inilah yang disebut dengan konsep pendidikan Islam itu sendiri. Jadi, pribadi demi pribadi tadi ini tergabung dalam masyarakat yang kita sebut dengan masyarakat Islam. Inilah yang mau kita bentuk menjadi masyarakat madani. Jadi pribadinya dahulu yang disebut dengan insan kamil, dan akan kita bina menjadi pribadi-pribadi lainnya juga sama
akan membentuk masyarakat Islam yang dijiwai oleh ajaran Islam yang disebut dengan masyarakat madani. Selanjutnya, saudara-saudari sekalian, kita tahu ajaran-ajaran itu berasal seluruhnya dari wahyu atau ajaran dari yang satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau begitu kita hanya bersumberkan pada Al-Quran. Ya, itulah yang disebut dengan ayat-ayat qauliyah atau disebut juga dengan hadis-hadis Rasulullah. Kenapa? Karena pengembangan atau penjelasan dari Al-Quran itu dapat kita lihat dari hadis atau dari sabda Nabi Muhammad SAW. Selain itu, ada namanya ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat kauniyah itu adalah alam di sekeliling kita. Jadi bagaimana cara pandang kita terhadap alam di sekeliling kita, termasuk manusia yang ada di sekeliling kita, ini harus berdasarkan petunjuk wahyu. Contoh, kita tidak boleh menjudge manusia itu mengatakan dia sebagai seorang pendosa, karena hanya Allah yang boleh demikian. Maka kalau ada orang yang berbuat jahat, kita hanya sekedar mengingatkan, dan kalau tidak bisa kita jauhi pribadi tersebut agar tidak tertular padanya. Maka oleh karena itu dalam Al-Quran sering dikatakan afala tatafakkarun, afala taqilun, afala tatadabbarun, dan lain sebagainya. Itu untuk menyuruh kita berpikir. Memikirkan apa? Memikirkan diri kita, pribadi kita, atau sekitar kita, atau alam ini keseluruhannya. Demikian tentang lingkup filsafat pendidikan Islam. Oke. Tadi kan dari lingkup ada tadi, nanti kita pelajari untuk pertemuan berikutnya, kita pelajari ada usul, ada teori gitu ya. Itu kan termasuk di dalam pendidikan. Tapi belum semua itu sebagian itu sebagai contoh seperti itu ya, supaya kita memahami. Saya satu sebenarnya. Ada tadi katanya kita sudah belajar filsafat umum, sudah ya, sudah belajar filsafat pendidikan, filsafat agama, filsafat. Kalau saya maunya hanya filsafat pendidikan Islam. Saya sudah bilang yang kemarin sama Pak Dekan, sama Pak semua. Kenapa? Di situ di awal kita pelajari filsafat umum, jadi nggak banyak ada kuliahnya. Tapi ini kita tadi datang banyak banyak, kan gitu kan? Kalau saya maunya seperti itu. Kan sudah terangkum semua di dalamnya. Di awal jadi nampak hierarkinya. Oh ini dia pertama, baru yang kedua kita sudah paham. Lantas kenapa kok mesti filsafat pendidikan Islam? Ya, semua sumber itu dari yang satu. Ingat Wahdatul Ulum, brand kita di sini kan gitu kan? Wahdatul Ulum dari yang satu. Tapi ada ayat qauliyah, ada ayat qauliyah. Semua itu dari Allah. Qauliyah itu juga dia Al-Quran. Kalau yang dulu ada Suhuf, ada Taurat, ada Zabur, ada Injil, kan gitu kan? Itu namanya qauliyah, perkataan Allah, sabda, firman. Nanti baru ada pengembangannya dalam sabda, hadis, kan gitu kan? Lantas ada ayat-ayat kauniyah. Kauniyah ini kita loh, kita lah misalnya, kita bisa bercermin. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Bercerminlah kamu di air yang jernih, supaya kamu bisa melihat wajahmu. Kalau nggak kelihatan. Kan itu, cermin di rumah saja kalau sudah kurang, tak nampak kita wajah kita, kan gitu. Jadi maksud Ali bin Abi Thalib, kamu bercermin, lihatlah orang yang baik, biar kau bisa menilai dirimu sebaik apakah kamu. Itu loh maksudnya. Jadi sama manusia ada, manusia itu bagian dari alam, iya. Kan gitu. Kita ini bagian dari semuanya alam. Alam itu apa? Yang di luar semua ciptaan Allah ini. Kita melihat dulu, Masya Allah, bisa sampai begitu, ya, berdiri. Siapa yang sudah pernah ke Sinabung? Ya udah sih dong sekali-sekali, hacking dong, long march dong, ada kelasnya gitu. Tunjukkan kekompakanmu, di mana persaudaraan? Kalau kata orang, pembelajaran yang paling enak pergaulan itu di SMA. Tunjukkan, kuliah juga enak. Begitu, persaudaraannya sudah saya ceritakan tadi. Persaudaraan itu perlu. Masuk surga pun kalau kau sendiri tak enak itu. Tapi bukan berarti kalau masuk neraka rame-rame enak, gitu ya. Nah, gak ada itu. Oke. Kita punya apa namanya? Saya kasih satu. Oke.
Ya, acak-acak. Silahkan nanti. Kalau sudah ambil lem di depan, lemkan. Di mana dia? Ayo diskusi. Silahkan. Ambil. Silahkan. Acak-acak boleh. Silahkan. Pilih. Kaitkan dengan pembelajaran yang tadi yang sudah kamu pelajari. Yuk, silahkan pilih. Terus cepat pekerjanya. Waktunya hanya 5 menit. Yuk. Kalau sudah finish, saya bilang kita kumpul. Yuk terus. Kasih. Silahkan semuanya. Silahkan. Yuk. Ini loh pertama duduk. Merapat boleh. Silahkan merapat. Kalau gunanya pakai lagi silahkan. Yuk, merapat terus. Yuk, siapa yang kuat?
Yang megang aja, jangan bicara. Jadi di dalam ruang filsafat pendidikan Islam ini, yang pertama itu ada fiqh, kedua itu ada teori, ketiga itu ada lingkungan. Kita masuk ke metode filsafat pendidikan Islam. Dalam metode filsafat pendidikan Islam itu ada tiga, yakni irfani dan burhani. Hasil golongan manusia menurut Pythagoras. Jadi di dalam golongan manusia Pythagoras itu yang pertama adalah mencintai kegiatan, mencintai kesenangan, mencintai kebiasaan dan mencintai ilmu. Dan yang ciri berpikir filsafat atau pola pikir filsafat itu yang pertama sistematis, radikal, kebijaksanaan, spekulatif dan universal. Dan yang terakhir, yang lain dari filsafat itu yang pertama sense of sense. Selanjutnya ada the art of life. Selanjutnya ada the mother of sense. Dan yang ketiga super art. Kasih yang urusannya. Benar-benar itu. Ini kelompok namanya. Asal. Ya, sekarang. Kalau ada salah di situ. Oke, beda dengan yang tadi apa? Apa yang tadi bedanya? Cinta, al-hikmah. Mereka buat kemana? Mereka ciri berfilsafat, pola pikir cinta, al-hikmah. Jadi bedanya di sini. Kita tengok nanti benar salahnya, ya. Oke, kasih peluangnya. Ayo, masuk. Al-Muhadirin. Mana Al-Muhadirin? Yang adalah hasil dari kerjasama kami itu ruang lingkup filsafat pendidikan Islam, yaitu teori, kurikulum, kebijaksanaan, lingkungan. Nah, kami akui spekulatif ini salah. Nah, selanjutnya metode filsafat pendidikan Islam, yaitu burhani, metode bayani, metode irfani. Yang C yaitu golongan manusia menurut Pythagoras.
yaitu mencintai kesenangan, mencintai kegiatan, dan juga mencintai kebijaksanaan. Yang D yaitu pola pikir filsafat, sistematis, universal, radikal, dan satu lagi yaitu spekulatif yang kesalahan kami tadi. Syukurlah mengaku ya kan. Yang terakhir itu istilah lain dari filsafat yaitu science of science. Besok kita kirim dia ke luar negeri. Bahasa Inggris, bahasa Inggris. Science, the mother of science. Lipat-lipat lagi deh. Ya, makasih atas pesannya. Kita tengok hasilnya. Oke, pada pembelajaran filsafat pendidikan, yang pertama yaitu ada ruang lingkup filsafat pendidikan Islam. Ada 3. Yang pertama kurikulum, teori, dan lingkungan. Yang kedua yaitu metode filsafat pendidikan Islam, yang mana ada bayani, irfani, dan burhani. Yang ketiga, golongan manusia menurut Pitagoras, yaitu mencintai kesenangan, cinta al-hikmah, mencintai kebijaksanaan, serta mencintai kegiatan. Yang keempat, ciri berpikir filsafat atau pola pikir. Yang pertama, ada yang berpikir secara kebijaksanaan, universal, radikal, spekulatif, dan sistematis. Dan yang terakhir yaitu adalah istilah lain dari filsafat, yaitu science of science, the mother of science, the supreme art, and the art of life. Ayo. Oke, ada beberapa perbedaan. Baik, ruang lingkup filsafat pendidikan Islam. Apa tadi di situ? Coba tengok. Lingkungan ada nggak lagi di bawahnya? Habis? Ayo, metode filsafat pendidikan Islam. Iya, bayani, saya terangkan. Bayani dia memperjelas, menerangkan kembali. Apa dia? Ayat itu semua kita harus pahami. Satu ayat bisa saja berbagai multi pemikiran, banyak pemikiran, banyak pendapat. Maka oleh karena itu haruslah kita paksakan pendapat kita kepada orang lain. Ya, bukan berarti karena kita berbeda pendapat lantas kita berpisah. Yang menilai itu ada Allah. Jujur, saya ceritakan sedikit. Ketika saya berhaji, ada orang yang berangkat ibadah haji, kakinya terbuka, tidak pakai kaos kaki. Lantas apa kata Hakim yang mengasihkan nasihat pada saat itu kita di sholat Jumat, kata beliau, mungkinkah dia yang lebih banyak pahalanya ketimbang kita? Kita sama-sama mengasah. Ingat, menjas tadi kan? Mengasah, kita bilang. Sementara dia betul-betul sudah belajar bahwasanya itu tidak masuk ke aurat. Tapi masuk di mana dalilnya? Mungkin dia bersalah berguru, tapi dia tidak salah karena dia belajar. Maka dia tidak berdosa, dia berdosa malah kita. Maka jangan cari satu guru saja, bergurulah kepada beberapa orang. Tengok beberapa orang guru. Berangkat satu kota yang lain mencari guru, mencari ilmu yang lain. Seperti itu. Jadi silakan ditafsirkan. Jadi kalau irfani ini langsung Allah berikan. Kadang-kadang Allah mengasihkan ilmu kepada kita. Ilham langsung. Kalau pada para rasul kemarin langsung ke sudut mereka, gitu ya. Ini dia. Kalau burhani itu sebagai contoh tadi. Dan banyak contoh lain yang perlu di luar itu yang kita pahami. Oke, golongan manusia Pitagoras ada 3. Kenapa cinta al-hikmah? Mencintai kebijaksanaan itu sama dengan cinta al-hikmah juga. Mencintai kebijaksanaan, mencintai kegiatan, mencintai kesenangan. Cinta al-hikmah itu lebih cocok kemana? Ciri berpikir. Lebih cocok ke istilah lain dari semuanya. Ya, oke. Itu dia. Perhatikan, biar tahu mana salah mau bikin salah. Ayo kali. Ciri berpikir filsafat, kebijaksanaan, universal betul, radikal.
biar menjadi pembelajaran bagi kita. Oke, paham yang kali saja kita banyak benar kan? Yang kalinya saja bikin salah sekian, salah S sama dengan 2, S sama dengan 3, S sama dengan 4. Sudah? Yo, muhadirin S berapa? S2. S2. 2S dia, kita sampai S2 aja deh. Iya. S2 juga. Enggak mau deh sampai S3. Yo. S2 juga. Yo. Kalian ikut-ikutan. Tapi 5 nih, semua nih. 5 nih. Oke, sebelum kita tutup, ada pertanyaan, silakan. 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 Ya, silakan. Perhatikan yang lain pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah Fitri dengan NIM 0301231112. Ini bertanya tuh, pertanyaannya itu kita kan belajar filsafat Islam nih kan Bu. Pertanyaannya itu apa bedanya filsafat pendidikan dengan filsafat pendidikan Islam? Ya, filsafat pendidikan dengan filsafat Pendidikan Islam. Yuk, ada lagi pertanyaan. Yuk, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jinan Emilia Sari, NIM 0301203094. Izin bertanya Bu, filsafat merupakan berpikir. Jadi pertanyaannya, apakah setiap berpikir merupakan yang dinamakan dengan filsafat dan apakah hasil dari berpikir dikatakan berfilsafat? Oke, baik, perhatikan. Kita mulai dari pertanyaan yang kedua. Berfilsafat itu berarti berpikir, betul. Tapi tidak setiap berpikir itu adalah berfilsafat. Kenapa? Itulah tadi yang di dalam tulisan. Tengok Jimmy berpikir filsafat. Apa yang pertama? Tengok. Ciri berpikir radikal. Radikal itu artinya gini loh. Berpikir itu nggak tanggung-tanggung. Untuk apa kurikulumnya? Enggak begitu. Kaji dulu, maka kajian filsafatnya itu begini. Ontologi, nanti ini ke depan sebenarnya kita pelajari, tapi ilmu dasarnya boleh lah ya. Ada ontologi, ada epistemologi, ada aksiologi. Ontologi, filsafat itu ini saja kuncinya. Kunci utamanya itu ini lagi. Ontologi, epistemologi, aksiologi. Ontologi, kita belajar apa sih kurikulum itu. Jadi pertanyaan apa termaktub di dalam ontologi. Jadi kita tanyakan apa. Jadi kita terus tanya apa itu. Apa itu? Jadi kalau sepintas saja apa itu, tapi ketika dia mau tahu apanya tadi secara universal. Jadi nggak sepintas, nggak selintas, tapi secara radikal mendalam. Kemudian apa saja yang menyangkut dengan kurikulum itu dipelajarinya. Kurikulum untuk apa? Kurikulum, pertanyaan yang sering kamu ucapkan, W tadi kan gitu ya, 5W, kan gitu ya. Itu semuanya mencakup di dalam. Kalau kita bertanya tentang filsafat, tetapi yang umumnya 3 sudah ontologi. Baru dari mana kurikulum itu? Oh, bagaimana cara membuat kurikulum? Oh, bagaimana cara merevisi kurikulum? Kalau dia sudah ada. Oh, bagaimana cara merubah kurikulum? Ya, bagaimana cara merubah kurikulum? Bagaimana cara meninjaunya? Ini kita langkah-langkahnya peninjauan kurikulum. Mudah-mudahan saya doakan nanti jika kamu sudah menjadi guru, kamu ikut jadi tim peninjau kurikulum. Saya kemarin ikut peninjau kurikulum di Jakarta. Kita meninjau kurikulum tadi. Jadi kurikulum itu sudah pantaskah terus diberlakukan atau memang harus diganti atau memang harus diperbarui? Kan ada kemarin, oh ini kurikulum 2013. Tiba-tiba, oh jangan diganti, belum ada yang lain lagi. Oh 2013 edisi revisi, gitu ya. Itu caranya seperti itu. Terakhir diganti lagi. Ya sekarang pakai kalau pakai apa loh? Pokoknya banyak. Sudah saya katakan kalau untuk maju harus berubah, harus ada perubahan. Jadi epistemologi tadi begitu, baru terakhir aksiologi. Untuk apa sebenarnya kurikulum? Biar ada lampunya, penerangnya. Kita tahu mau kemana, mau dibawa anak-anak itu. Makanya ada tujuan, di kurikulum itu ada tujuan. Tujuan apa? Mulai dari tujuan yang umum sampai tujuan yang sifatnya operasional itu yang dapat terukur. Kan gitu kan? Oke. Jadi tidak semuanya, semua ciri-ciri
dalam filsafat tadi itu, ciri berpikir filsafat harus ada di dalamnya, barulah dikatakan sebagai filsafat. Berpikir filsafat. Jadi kalau berpikir biasa-biasa sekali. Ya, oke. Satu lagi, ada, makanya saya bilang tadi ini pertanyaan berkaitan dengan yang saya katakan. Lebih baguslah kita satukan saja filsafat pendidikan Islam sudah tergabung di dalam. Jadi ada hierarkinya, kita belajar filsafat umum. Apa itu filsafat? Dari mana sejak filsafat itu timbul? Sehingga kita tahu Plato itu identik dengan Islam. Kalau boleh saya katakan, Plato itu Islam. Kalau saya bilang dia merujuk ke Islam, semua pola pikirnya pola pikir Islam. Maka saya mengatakan beliau ini Islam. Walaupun masih ada Islam, kira-kira begitu. Tapi ada keyakinan di hati saya begitu. Tidak, paling tidak dia beragama tauhid. Oke ya, dia beragama. Pola pikirnya itu. Oke, seperti itu dia. Jadi nanti ada hierarkinya. Jadi kita sudah tahu nanti sejarahnya, baru kita pelajari. Tokoh-tokoh di dalam filsafat pendidikan, rata-rata itu juga di dalam filsafat pendidikan Islam. Mau dibagi-bagi. Itu kalau saya. Jadi saya ceritakan begitu kepada Kak Rodi, kemudian saya ceritakan juga kepada Pak Dekan. Pak Dekan juga penting tapi peninjau kurikulum. Maksud saya bukan saya mesti harus ikut. Paling tidak, mau apa gagasan itu? Saya bikin, kan? Gagasan itu yang perlu untuk kemajuan. Ya kan? Gak usah takut. Kalau tidak diterima gagasan kita, tidak jadi masalah. Paling tidak kita berbuat. Ingat macam mana cerita burung pipit, iya kan? Jangan meneteskan air. Paling tidak Allah sudah menilai aku ikut berpartisipasi dalam kebaikan itu. Walaupun tak mungkin mati api yang berkobar tadi dengan tetesan air kan gitu kan? Oke, itu dia anak sekarang. Barangkali ini saja terakhir sebagai ujian kita. Yuk kita bikin kuisnya singkat saja semampu kita. Ya. Dari dulu. Ini mahal HP-nya. Di sini udah banyak ya. Sudah? Ya, silakan. Sudah itu ya? Sudah terkirim? Ayo, sudah ada yang finish kuisisnya. Nanti nampak siapa yang ranking teratas dia langsung ranking. Dan ada yang tak mengisi karena memang harus pakai. Oh bukan, jangan menyalahkan alam. Jangan menyalahkan alam. Ayo. Gimana nih? Tidak. Yuk, kirim mikro. Screenshot saja dulu biar tahu sementara buktikan benar ada yang saya rekam sama saya. Ya. Ada yang bukan berpikir, hanya melewatkan saja.
dari ilmu pengetahuan. Salah dua. Selesai ini. Berapa? Salah dua, Bu. Salah dua. Salah dua, ya. Sudah, masih satu orang. Salah, Bu. Salah. Salah dua kirim, coba. Kita tengok. Ayo, sampai 3 orang tadi dulu. Satu lagi, ya. Nanti berlatih. Nanti di rumah berlatih. Nanti ketahuan itu ada yang tak mengerjakan sama sekali. Ada yang terekam dia. Oke. Apa yang salah? Yang pedagogi sistem gimana sistem? Kamu jawab apa? Pendekatan andragogi. Andragogi itu apa? Tidak. Andragogi itu pendekatan orang dewasa, pembelajaran orang yang sudah dewasa. Di kampus. Ya. Sudah sampai ketiga, wes screenshot kirim ada? Berapa? Salah? Salah. Salah 6. Benar 4. Ayo, kita hapus untuk kita semuanya, ayo. Ayo, tinggalkan handphonenya. Ayo, tinggalkan, letakkan handphonenya. Ya, letakkan handphonenya. Nanti di rumah berlatih sendiri. Oke, sudah. Fokus kemari. Sudah, fokus kemari. Tinggalkan handphone. Masih ada yang pegang handphone. Tinggalkan handphonenya. Pegang Anda semuanya. Terima kasih atas atensi yang sudah diberikan. Kita berdoa mudah-mudahan kita mendapat keberkahan senantiasa dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Apa yang kita cita-citakan akan terkabul. Amin. Daripada para bahaya. Baik Anda, sekali lagi terima kasih atas atensinya. Saya mohon maaf atas segala kesilapan atas pertemuan yang sudah kita lakukan. Ya, mana tahu di sana sini saya sempat memaksa, kemudian sifatnya ingin cepat, pintar, bisa. Begitulah saya. Saya memang kepingin sekali anak-anak saya semuanya, peserta didik saya, mahasiswa saya, atau anak asuh saya, atau tempat pendidikan saya, guru ngaji bisa dan lebih bisa daripada saya. Itu harapan saya. Kalau orang ada yang takut melebihi dia, kalau saya bangga sekali. Karena itu kuliah yang berhasil, dan berharap mudah-mudahan bisa menyelamatkan dirimu, keluargamu, dia itu saja. Demikian kita tutup pelajaran hari ini dengan sama-sama membacakan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.